dan memberikan semangat untuk kita bisa ke Baitullah. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kepada Bapak Aulia Ritonga, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menyempatkan waktu ya, menghibahkan waktunya untuk bisa hadir pada malam hari ini ya. Biasanya malam Minggu ya, kalau di Medan kayak gini hujan-hujan, tentu enaknya berkumpul bersama keluarga ya. Nah, tapi Bapak Ibu semuanya di sini kurang lebih ada total 24 orang ya, menghibahkan waktunya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa dikerjakan orang-orang di luar sana ya. Orang-orang biasa mengerjakan sesuatu yang biasa, dia akan mendapatkan hal yang biasa pula. Tapi orang-orang luar biasa tentu dia mengerjakan sesuatu yang tak biasa. Salah satu mungkin yang kita kerjakan malam hari ini adalah malam Minggu ya. Hujan-hujan di beberapa daerah, kita saling berbagi terkait seperti apa perjalanan umroh di bulan Ramadan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui ya, bahwasanya umat Islam di Indonesia itu totalnya kurang lebih ada 270 juta orang. Dan yang berangkat umroh setiap tahunnya itu paling banyak 1,1 juta. Ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh beberapa survei ya, termasuk juga Badan Pusat Statistik yang melakukan hal tersebut. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Artinya hanya sedikit orang yang Allah panggil untuk berangkat ke Tanah Suci. Bulan haji saja ada berapa kira-kira yang berangkat ke Tanah Suci? Paling banyak 3 juta orang. Ya, paling banyak 3 juta orang. Dari hampir 2 miliar penduduk umat Islam yang ada di bumi ini. Hampir 2 miliar. Berapa persennya sih itu? Sedikit. Kenapa bisa sedikit? Karena hanya sedikit yang memang benar-benar mau untuk mewujudkan niatnya berangkat ke Tanah Suci. Pertanyaannya nanti silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Apakah karena kaya bisa berangkat ke Tanah Suci? Jawabannya enggak. Mungkin tetangga kita kaya raya, tapi mereka belum ada niat sama sekali berangkat ke Tanah Suci. Apakah karena kita pejabat? Tidak juga. Bukankah banyak pejabat di Indonesia ini, mereka beragama Islam, tapi sekalipun belum pernah ke Tanah Suci? Ya, apakah karena kita keluarga pejabat atau apakah kita karena anak raja? Tidak juga. Ya, kita bisa berangkat ke Tanah Suci karena memang Allah panggil kita ke sana. Jadi dengan kondisi apapun kita akan bisa berangkat. Banyak sekali kita lihat, apalagi di bulan haji, ya di berita biasanya muncul. Dia hanya sebatas orang yang pekerjaannya pemulung itu bisa berangkat ke Tanah Suci. Yang umroh juga seperti itu. Dia nggak punya uang, tapi Allah berangkatkan gratis. Bahkan ada yang dikasih uang pula. Artinya apa? Yang membedakan orang yang berangkat ke Tanah Suci dengan yang belum berangkat adalah mereka punya niat tidak. Dan mereka punya kemauan usaha yang berbeda tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang lainnya. Nah, kami doakan Bapak Ibu ya yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah mudahkan ya bisa berangkat ke Tanah Suci karena kita sudah melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Nah, baik Bapak Ibu, seperti yang sudah kami sampaikan di beberapa waktu yang lalu, bahwasanya hari ini kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang paket umroh full Ramadan. Ya, di sini kami hanya berbagi informasi Bapak Ibu. Ya, mungkin nanti akan ada poin-poin yang bisa Bapak Ibu pelajari ya dan bisa Bapak Ibu terapkan di lapangan. Atau mungkin Bapak Ibu tertarik untuk mengambil paket yang nanti akan kita ceritakan juga. Tafadhol silakan. Artinya apa? Di sini kami ingin berbagi saja ya, karena peserta yang hadir di sini ada yang mungkin di dunia umroh dia sebagai pensiar, ada juga yang mungkin yang hadir di sini adalah calon-calon jamaah yang ingin mengetahui lebih detail lagi tentang produk yang
akan mereka pilih. Jadi Bapak Ibu, di luar sana banyak sekali paket yang ditawarkan, ya, paket umroh full Ramadan yang ditawarkan oleh berbagai travel. Ya, harganya pun variatif dengan fasilitas juga yang bervariasi. Nah, yang mau kita tekankan di sini Bapak Ibu, hasil dari pertemuan ini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan setidaknya beberapa poin. Yang pertama, setelah kegiatan ini Bapak Ibu tahu produk mana yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu tidak memilih produk yang kita, enggak. Tapi mungkin dengan Bapak Ibu belajar sampai tuntas nanti kurang lebih 1 jam ke depan, Bapak Ibu bisa tahu, oh, mana travel yang benar-benar jualannya jujur. Mana travel yang cuma sekedar gimmick doang. Mana travel yang cuma sekedar manis-manis di brosur tapi kenyataannya nggak manis. Itu akan bisa Bapak Ibu ketahui setelah tuntas nanti kegiatan ini. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai, ada alangkah baiknya kita kenalan lebih dahulu ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, tentu Bapak Ibu semuanya kalau nggak kenal dengan kita, tentu nanti akan tidak tertarik untuk mendengarkan cerita ini sampai akhir. Ya, siapa kami? Jadi kita yang menyelenggarakan kegiatan ini itu adalah PT Talbiyah Umroh Indonesia. Ya, Talbiyah Umroh Indonesia itu juga berafiliasi dengan Bahalia Travel. Jadi kami memiliki 2 perusahaan, Bapak Ibu. Perusahaan yang pertama adalah Talbiyah Umroh. Talbiyah Umroh ini fungsinya untuk memfasilitasi owner-owner travel atau siapa saja yang pengen buka travel tapi tidak tahu cara mengoperasikan perusahaannya. Nah, Talbiyah Umroh hadir di sini. Dalam rangka apa Talbiyah Umroh hadir? Menyediakan paket-paket LE, ya, menyediakan handling baik itu di Bandara Saudi, ya, termasuk juga urusan-urusan hotel di sana, termasuk juga urusan visa, ya, kita bisa menerbitkan visa karena kita merupakan provider visa resmi, ya. Kemudian kita penyedia transportasi, juga penyedia hotel, apartemen, dan tiketing. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu nanti ada yang butuh, silahkan. Nah, kemudian kita juga berada di Bahalia Travel. Bahalia Travel itu adalah perusahaan yang pada umumnya travel yang mereka berhubungan langsung dengan jamaah. Nah, kalau Talbiyah Umroh ini tidak berhubungan langsung dengan jamaah, Bapak Ibu, ya, karena hubungannya B2B kepada owner-owner travel. Nah, itu kami, ya. Kalau saya sendiri, Bapak Ibu, namanya Aulia Ritonga. Untuk mungkin lebih dekat dengan saya, Bapak Ibu bisa berkenalan lewat kita di Instagram, ya. Silakan nanti saling berkenalan kita di Instagram, namanya Aulia Ritonga. Singkat ya, Aulia Ritonga. Nah, pertemuan hari ini insya Allah kita rekam. Tapi kadang biasanya Bapak Ibu Zoom walaupun kita rekam endingnya error, ya. Jadi kami tetap berharap Bapak Ibu semuanya hadir sampai akhir. Insya Allah semua yang kita sampaikan itu tidak bertele-tele dan semuanya penting. Oke? Nah, selanjutnya, ini produk-produknya kita, ya. Itu ada paket LE, handling Saudi, mutawif, penerbitan visa, ya, penyedia transportasi selama di Saudi, penyedia hotel, dan kita juga menyediakan, kita merupakan lembaga non-profit, ya, namanya Sekolah Umroh. Ya, kita punya sekolah umroh yang alhamdulillahnya tadi siang juga kita melaksanakan sekolah umroh melalui online dan diikuti dari berbagai daerah di Indonesia. Baik, selanjutnya, nah, kenapa harus umroh di bulan Ramadan? Nah, fokus kita hari ini Bapak Ibu itu membicarakan umroh di bulan Ramadan, ya. Tapi kita nggak akan bahas secara panjang kenapa harus umroh di bulan Ramadan, tapi setidaknya singkat saja. Setidaknya ada 2 alasan kenapa sih orang itu pengen sekali umroh di bulan Ramadan. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang agent-agent, ya, ada yang pengen juga menawarkan paket mengajak keluarganya umroh di bulan Ramadan, tapi keluarganya masih bingung kenapa harus di Ramadan, gitu ya. Yang pertama, kita beribadah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Ya, semua pasti tahu itu, dan setiap bulan Ramadan ini adalah kalimat yang paling sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kita di masjid-masjid kita pada saat bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ibadah di sana dilipat gandakan. Nah, kita sudah sama-sama tahu, ya, bahwasanya
sholat di Masjidil Haram itu di hari biasa saja itu 100.000 kali lipat pahalanya. Nah, bagaimana kalau itu kita laksanakan di bulan Ramadan? Ya, pasti akan berkali-kali lipat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan haji. Dan ini yang bilang Rasulullah, ya. Bukan ustadz-ustadz yang dia tidak punya dalil sama sekali. Tapi ini yang bilang Rasulullah. Nah, ini kita sematkan di sini dalilnya. Jika Ramadan telah tiba, berumrohlah saat itu karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, di riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain disebutkan berhaji pada saat Ramadan, di bulan Ramadan itu pahalanya setara berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang pengen dapat haji pahalanya, ya, tapi belum kesampaian berangkat haji ya, di bulan haji, usahakan berangkat di bulan Ramadan karena pahalanya setara haji. Nah, jadi inilah alasan kenapa umroh di bulan Ramadan itu sangat ramai sekali, gitu ya. Ini alasan utamanya. Karena mereka memperebutkan pahala ini, ya, pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suasana ibadah di bulan Ramadan, ya, suasana ibadah di Masjidil Haram di bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya itu sangat jauh berbeda, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah bolak-balik ke Tanah Suci, ya, tapi belum Ramadan. Atau mungkin ada beberapa kita yang pun sudah pernah umroh di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain sebulan Ramadan, Bapak Ibu, kita kalau sholat, ya, kalau sholat biasa, ya, sholat maksudnya fardu zuhur, asar, isya, maghrib misalnya, itu safnya paling sampai kalau kita yang hotelnya di Ajet, misalnya, paling penuh safnya sampai batas WC 3. Ya, itu kalau sholat-sholat biasa. Kalau hari Jumat biasanya kalau di bulan-bulan biasa, Agustus, September, itu softnya kemungkinan kalau di Ajiat, yang pernah saya lihat itu sampai di Ajiat Makarim. Ya, sampai di Ajiat Makarim. Kebetulan kemarin kita punya videonya itu, sholat Jumat sampai di Ajiat Makarim. Itu sholat Jumat. Ramadan, Bapak Ibu, itu jauh berbeda. Ramadan itu, kalau sholat tarawih, itu panjangnya bisa mencapai 3 km, nggak putus-putus. Ya, jadi poin penjelasan tentang panjangnya shaf di bulan Ramadan ini ada kaitannya nanti dengan pemilihan hotel. Ya, nah, pemilihan hotel seperti apa yang terbaik. Oke. Nah, di bulan Ramadan itu Bapak Ibu, transportasi kalau Bapak Ibu biasa menggunakan hotel-hotel yang pakai shuttle bus, di hari-hari biasa, ya, mereka busnya akan turun di terminal-terminal bus yang ada di sekitar Jalan Ajiat misalnya, di samping hotel Grand Almasa. Nah, itu kalau yang turun di Jalan Ajiat. Atau kalau misalnya Bapak Ibu yang hotelnya di Le Meridian Hotel, Le Meridian Tower yang di Kudai, ya, itu busnya akan turun di bawah Zamzam Tower. Ya, dari bawah Zamzam Tower jalan kurang lebih 5 menit lagi sampai pelataran. Nah, tapi kalau di Ramadan itu semua ditutup. Ya, itu semua ditutup dan bus dialihkan. Ada yang ke Jarwal, ada yang ke macam-macam yang jaraknya kalau dari shuttle bus itu, terminal busnya itu mungkin bisa 600 sampai 1 km lagi jalannya. Kecuali Bapak Ibu datang ke masjidnya misalnya sebelum sholat zuhur. Ya, itu mungkin masih buka dia. Tapi kalau sudah jam 3 sore itu tidak akan bisa dilalui. Ya. Kenapa seperti itu? Karena menjelang berbuka puasa itu jamaah membludak di Masjidil Haram. Mereka mengejar tempat supaya bisa dapat sholat tarawih di dekat dengan Masjidil Haram. Oke, nah itu. Jadi sudah menggambarkan ya bayangan kenapa umroh di bulan Ramadan itu sangat ramai, ya, sangat ramai. Nah, selanjutnya ini gambaran umroh pada saat Ramadan dari tahun ke tahun. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ada dibahas di sini sedikit. Tahun 2023 saja itu dikabarkan jamaah yang datang, ya, mengumpul di Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah Ramadan
itu kurang lebih 3 juta jamaah. Ya kurang lebih jamaah yang berkumpul di Mekah itu sama dengan haji, Bapak Ibu. Tapi bedanya kalau haji itu jamaah tidak terpusat di satu titik. Mereka terpusat di satu titik ketika wukuf saja. Makanya wukuf itu padat sekali. Nah, kalau di hotel-hotel, di Masjidil Haram mereka tidak terpusat di situ. Jamaah Indonesia reguler misalnya. Tidak semua jamaah Indonesia yang reguler itu bisa setiap saat ke masjid. Mereka mungkin ke Masjidil Haram paling 1 hari 1 kali sholat. Atau bahkan mungkin ada yang seminggu sekali. Kenapa? Jarak hotelnya jauh, 3 kilo, 4 kilo. Tapi di bulan Ramadan, Bapak Ibu, ya banyak orang yang mereka pun ada yang tak ngambil hotel, artinya mereka tidurnya tuh nggak di hotel. Belampar saja begitu di pinggir jalan, hanya untuk apa? Supaya bisa beribadah di Masjidil Haram. Makanya itu menumpuk di satu tempat. Makanya ini ada kaitannya nanti dengan pemilihan hotel Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang kedua, di bulan Ramadan itu situasinya hotel, harga-harga hotel itu semuanya melonjak, ya. Melonjaknya itu bukan cuma tinggi tapi sangat tinggi. Ya, nanti setelah ini saya tunjukin nanti harga-harga hotel yang sudah mulai rilis di bulan Ramadan. Ya. Kemudian soft sholat bisa mencapai 3 km. Nah, ini yang kita ceritakan tadi, ya. Tapi kalau zuhur ya, kalau asar itu belum ya. Tapi kalau sudah maghrib nanti menjelang sampai beres nanti sholat tarawih, nah itu sangat ramai sekali. Nah, kemudian kenapa bisa seperti itu? Semangat orang ibadah di bulan Ramadan itu sangat tinggi. Di Indonesia aja kalau udah masuk namanya Ramadan, Masya Allah. Ya, soft yang biasanya cuma satu soft bisa jadi penuh bahkan sampai jalan-jalan. Itu di Indonesia. Konon lagi di Tanah Suci. Di Tanah Suci, di bulan-bulan biasa saja itu semangat kita ibadah sangat tinggi. Pokoknya kalau bisa nggak usah tidur di hotel. Nah itu di bulan-bulan biasa kalau umroh. Gimana kalau Ramadan? Orang berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk ke masjid. Ya, jadi semangat ibadah sangat tinggi. Nah, ini gambaran hotel. Gambaran hotel di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan. Ini di sebelah kiri, yang paling kiri ini contoh Rayana. Hotel Rayana tahu ya Bapak Ibu, posisinya di sebelahnya Elah Masyair. Nah, kalau di Agustus, September, Oktober, saya dapat harga Rayana itu kurang lebih 650 sampai 750 per malam. Ya, itu di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa. Di Ramadan itu naik ya menjadi 1.500 SAR per malam. 1.500. Bapak Ibu bayangkan ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 19, 1.500. Kalau dikali 20 hari, ya biar gampang hitung. Dikali 20 hari, berarti dikali 20 hari, berarti 1.500 kali 20. Untuk menginap saja di Rayana 20 hari, ya mulai dari awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan, itu 30.000 rial. 30.000 rial itu berapa? Kalau dikali 4.300 saja, itu 129 juta. Itu 20 hari. Nginap doang, sekamar berempat. Yaitu Rayana. Nah, di Ramadan Bapak Ibu, harga hotel itu dipaket-paketin. Ya, kalau di Ramadan dihargai per kamar. Per kamar di 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Nah, seperti yang contoh ini 20 hari pertamanya 1.500 per malam. Nah, di 10 malam terakhirnya itu 27.000 sendiri. Bayangin, kalau ditambah 30.000 tadi berarti ada 57.000 rial yang harus Bapak Ibu keluarkan untuk kamar tok di Rayana. Nah, kalau yang di tengah ini Hotel Snoot. Nah, ini yang bintang 3-nya ya, yang bintang 3 jarak-jarak 400 meter. Di Snoot full Ramadan itu 29.000. Full Ramadan. Kalau 10 hari terakhirnya 18.000. Ya. Nah, atau ada yang di bawah yang pakai bus, yang shuttle bus. Grupnya Snoot juga itu lebih murah. 10 Ramadannya full Ramadannya itu bisa 13.000. Ya, 13.000. Nah,
Kalau 10 hari terakhirnya yang paling bawah ini yang tulisan Arab itu 9.000 rial. Ini harga modal mereka Bapak Ibu. Harga modal. Pertanyaannya mau nggak naik bus dengan kondisi Ramadan seperti yang diceritakan yang kita cerita di awal tadi? Ya, mau nggak seperti itu, gitu ya? Nah, kalau misalnya mau silakan ambil, ya. Nah, ambil nanti Bapak Ibu ke masjid jam 3 supaya tidak terlalu macet sampai masjid. Pulangnya nanti setelah sholat tarawih. Ya, pulangnya nanti setelah sholat tarawih. Nah, biasanya dari beberapa jamaah yang bercerita tentang kita, hotel kalau sudah pakai shuttle bus, bisa jadi nanti Bapak Ibu sudah sampai terminal, nunggu sejam 2 jam lagi baru masuk ke bus. Kenapa? Antrian masuk bus padat. Ya, karena orang pulangnya pulangnya itu serempak gitu. Pulangnya serempak. Akhirnya banyak jamaah yang ambil hotel jauh, mereka malas pulang ke hotel. Nah, kalau sudah seperti itu lantas ngapain beli hotel Bapak Ibu? Mending berangkat beli tiket pesawat aja sudah tidur di masjid. Kalau ke hotel saja Bapak Ibu malas pulangnya karena jauh dan karena antriannya padat. Nah, itu kalau hotel Snood. Nah, yang sebelah kanan ini itu ada Kiswa Tower, ada Talat Ajiat. Ya, Talat Ajiat. Ini Talat Ajiat jaraknya kurang lebih 800 meter. Lokasinya persis di depan Hotel Ramada. Nah, dia 1 sampai 20 Ramadannya murah, ya. Tapi last stand-nya 10 hari terakhirnya 13.000, ya. Kenapa murah? Ya karena di hari-hari biasanya dia cuma 250 sampai 350. Tetap naik, ya tetap naik. Nah, kemudian ada yang lain-lain. Nah, intinya Bapak Ibu, ketika di Ramadan pemilihan hotel itu penting Bapak Ibu ketahui, ya. Nah, next selanjutnya ini kriteria hotel terbaik di bulan Ramadan itu seperti apa? Ya, kriteria hotel terbaik di bulan Ramadan seperti apa? Yang pertama, tentu jarak yang dekat. Itulah yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita bisa hemat tenaga. Tapi ada konsekuensi yang harus kita bayar. Apa itu? Harga yang selangit. Ya, harganya yang selangit. Kemudian kriteria hotel terbaik ini menurut kita berdasarkan pengalaman kita mengantarkan jamaah umroh di bulan Ramadan ya Bapak Ibu, berdasarkan keluhan-keluhan mereka dan masukan-masukan mereka. Yang kedua, hotelnya itu tanpa shuttle bus, ya. Artinya hotel yang masih bisa ditempuh jalan kaki. Mau 1 kilometer jalan kaki itu lebih baik daripada 2 kilometer pakai bus. Walaupun busnya itu bus paling mewah, tetap yang terbaik masih hotel jarak 1 kilometer. Nah, itu perbandingannya di bulan Ramadan. Karena ngapain Bapak Ibu naik bus nanti habis sholat asar, terus turun lagi jalannya 1 kilometer lagi. Mending hotelnya 1 kilometer sekalian. Seperti itu. Ya. Kemudian kriteria yang ketiga, fasilitasnya lengkap dan kamarnya layak. Ya, fasilitas lengkap, kamarnya layak. Nah, asbab kriteria inilah banyak travel yang mengelabui jamaah. Mereka memasarkan paket full Ramadannya dengan mengatakan hotel dekat dan lain-lain. Padahal kebanyakan hanya gimmick saja atau hanya pemancing saja supaya jamaah beli paketnya. Dan kenyataannya pada saat sampai di sana jamaah protes. Wah, katanya 400 meter. Rupanya 1 kilometer. Itu banyak kejadian. Ya, katanya kita di hotelnya dekat jarak 300 meter, nyatanya 1 kilometer dikasih apartemen pula. Itu banyak sekali. Katanya kamarnya layak, tapi kamar bednya 4 yang diisi 8 orang. Itu banyak. Ya, itu banyak terjadi. Tapi itu di bulan Ramadan wajar Bapak Ibu, karena saking tingginya harga. Ya, tapi sewajar-wajarnya itu insya Allah di paket yang akan kami sharingkan kepada Bapak Ibu itu tidak ada ya, karena kami menganggap itu tidak wajar ya. Nah, selanjutnya kita mau sebelum lanjut ke slide berikutnya, kita mau tunjukin ke Bapak Ibu semuanya. Seperti apa sebenarnya hotel? Kalau kita bicara jarak dekat, ya, kalau kita bicara jarak dekat,
alangkah baiknya hotel itu kita cari tahu dulu. Ya, ini saya mau tunjukin ke Bapak Ibu. Jadi materi ini Bapak Ibu adalah materi yang sudah kita sosialisasikan juga pada tanggal 14 Oktober kemarin. Nah, ini saya mau tunjukin ke Bapak Ibu. Ini mau tunjukin ke Bapak Ibu seperti apa mengukur jarak hotel supaya Bapak Ibu nggak dikelabui oleh travel-travel kebanyakan. Ya, ini saya kasih contoh ada salah satu travel, tapi saya tidak sebutkan namanya Bapak Ibu ya karena ini nanti kesannya kita membanding-bandingkan. Tapi saya sebut saja mereka menggunakan hotel Rehab Takwa. Rehab Takwa. Rehab Takwa ini posisinya di Misfalah. Ya, dikatakan di brosurnya jarak hotel Rehab Takwa ini jarak hotelnya itu 600 meter. 600 meter. Sekarang kita ukur. Gimana cara mengukur hotel? Ya. Jadi sebelum kita ukur, saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu bahwasanya Maps ini adalah aktual real jarak yang ada di lapangan. Ya. Kok bisa Google Maps begitu akurat? Nah, Bapak Ibu mungkin pernah melihat di lapangan ya, ada mobil-mobil milik Google berseliweran. Nah, itu mereka ngapain? Itu mereka ngukur jarak. Ada mobil, ada motor, bahkan ada yang jalan kaki yang dia jalannya nggak bisa masuk gang, mereka tempuh dengan jalan kaki. Ya, yang di kepalanya itu ada kayak helm, kemudian ada radar. Nah, mereka itu adalah tim Google yang bertugas untuk mengukur jarak. Nah, hasilnya itu dicitrakan seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang di slide. Nah, gimana cara mengukur jarak hotel supaya Bapak Ibu nanti nggak membeli sesuatu yang tidak jelas. Ya, ini dikatakan di brosur tersebut 600 meter. Sekarang kita ukur berapa sebenarnya ukurannya. Jadi kalau di komputer lebih mudah ya, tinggal klik kanan, kemudian ukur jarak. Nah, sekarang kita ukur jaraknya. Nah, ini jaraknya. Ini masih di Jalan Al-Hijrah, kemudian kita belok ke kiri. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ini adalah tempat burung-burung yang berterbangan di Jalan Misfalah itu. Kemudian kita tarik terus. Nah, ini kalau jalannya tidak tutup, kita bisa lewat sini ya. Ini yang sering ditutup sama askar kalau sudah masuk waktu sholat. Jalan ini. Nah, anggap saja kita lewat sini. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat. Sampai pelataran yang putih-putih ini ya. Yang putih-putih ini pelataran. Jaraknya itu 817 meter. Hampir 1 kilometer jaraknya. Nah, seperti inilah kawan-kawan kita berdagang Bapak Ibu, dan itu lumrah di Indonesia. Ya, lumrah di Indonesia. Nah, gimana kalau jalannya ditutup? Kalau jalannya ditutup berarti Bapak Ibu harus lewat Jabal Omar. Nah, sekarang kita ukur kalau lewat Jabal Omar. Jabal Omar artinya Bapak Ibu lewat dari sini, WC 7. Ini Hotel Darut Tauhid ya. Ini WC 7. Artinya sampai di sini itu hampir 900 meter. 1 kilometer hampir. Nah, inilah kebanyakan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ukur sendiri, oh hotelnya begini, oh hotelnya begitu. Ya. Lantas gimana dengan hotel yang kita gunakan di bulan Ramadan? Ya. Hotel yang kita gunakan di bulan Ramadan Bapak Ibu namanya adalah Hotel Arfalun Ajian atau Arfalun Masofi. Hotel ini jaraknya dari Hotel Fajar Badi, mungkin banyak yang familiar dengan Fajar Badi 2 ya, yang dekat sama Rayana, itu jaraknya kurang lebih 130 sampai 150 meter. Nah, kita mau tunjukin ke Bapak Ibu semuanya hotel yang akan kita gunakan di bulan Ramadan. Nah, hotel ini ya, sebelum kita share, kita lanjut ke slide berikutnya dulu. Nah, ini adalah penawarannya yang Bapak Ibu lihat. Ya, mungkin ada yang melihat penawaran ini dari iklan ya, ada yang mungkin dari berbagai macam sosial media ya. Ini adalah paket
umroh full Ramadan yang kita rilis. Ya, promo dia sampai tanggal 20 Oktober harganya 37.500.000. Nah, pertanyaan kemarin ada yang muncul, wah kok bisa semurah itu? Karena saya sendiri berangkat setiap tahun tidak pernah dapat hotel, tidak pernah dapat paket di bawah 40 juta. Nah, kalau masalah murah tidak murahnya, nanti mungkin kita akan bisa buka-bukaan ya kenapa bisa murah. Nah, sekarang kita mau bahas dulu tentang paket yang kita gunakan. Hotelnya Bapak Ibu, jaraknya itu Bapak Ibu jalan kakinya cukup 400 meter aja. Ya, 5 menit. Ya, jalan kakinya. Hotel ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu Fajar Badi, itu menanjak. Hotel ini 100 meter ke atasnya lagi, lebih menanjak lagi. Ya, jadi kita terbuka saja. Tapi, ya, ada tapinya. Bapak Ibu akan diantarkan oleh kendaraan kita 24 jam kapan Bapak Ibu butuh sampai Hotel Ajiat Makarim. Nah, itu digambarkan dulu. Jadi seperti ini gambarannya kalau di Google Map. Saya alihkan lagi ke Google Map. Ajiat Makarim. Saya cek dulu Ajiat Makarim. Nah, ini Hotel Ajiat Makarim, Bapak Ibu. Ajiat Makarim ini jaraknya ke WC3 itu kurang lebih 400 meter. Ini coba kita ukur jarak Ajiat Makarim ke WC3. Ini WC3 sini ya. Nah, jaraknya 376 meter atau 400 meter lah kita bulatkan dari Ajiat Makarim. Jadi Bapak Ibu kalau ambil paket yang kita sediakan itu Bapak Ibu cukup jalan kaki dari Ajiat Makarim. Ya. Nah, dari Ajiat Makarim ke hotel yang kita pakai ya, hotel yang kita pakai itu namanya Arvalon. Hotel yang kita pakai itu namanya Hotel Arvalon Masofi. Ya, jaraknya Rauha sebentar. Arvalon Masofi itu kurang lebih di sini. Ya, jaraknya ke hotel ini Maisan Al Maqam itu kurang lebih 140 meter. Maisan Al Maqam ini Hotel Fajar Badi. Nama barunya Maisan Al Maqam. Jadi nanti Bapak Ibu, dari hotel yang kita gunakan sampai di Ajiat Makarim sini, Bapak Ibu akan diantarkan menggunakan mobil golf. Nanti kami tunjukkan videonya seperti apa detailnya. Dan mobil golf ini disediakan 24 jam. Ingat ya Bapak Ibu, disediakan 24 jam. Dan kapan Bapak Ibu butuh. Misal Bapak Ibu, nanti berhentinya di sini ya. Ini Hotel Ajiat Makarim, berhentinya di Hotel Ajiat Makarim ini. Bapak Ibu misalnya pulang habis sholat taraweh, ya kan jam 3. Ya kan, pulang jam 3, pulanglah. Sampai sini nanti sudah ada yang menunggu. Apakah pasti ada yang menunggu? Tidak pasti. Kalau misalnya tidak ditunggu, gimana caranya? Waktu Bapak Ibu jalan, nanti telepon ke resepsionis, mereka akan turun. Turunnya itu ke sini cuma 1 menit Bapak Ibu. Berbeda kalau Bapak Ibu ambil hotelnya misalnya di Aziziyah. Untuk menunggu bus ada lagi, mungkin jaraknya bisa 15-30 menit. Nah, dan mobil golf itu khusus hanya untuk pengguna hotel saja. Jadi dia akan warawiri terus. Selama Ramadan insya Allah dia akan standby terus. Ya, Bapak Ibu tidak perlu menunggu waktu sampai 10 menit baru dia turun, tidak perlu. Ya, seperti itu. Ada kemarin pertanyaan, kenapa nggak diantarkan sampai masjid aja? Kan tanggung nih, cuma 400 meter lagi kok nggak diantarkan aja sampai masjid? Nah, jawabannya karena area sini Bapak Ibu, mulai dari depan Hotel Rayana, depan Hotel Elaf Masyair, kendaraan umum atau kendaraan apapun selain mobil polisi nggak boleh sampai ke WC3. Kecuali bus pun itu naik ke jalan yang jalan melayang ini nanti. Ya, seperti itu. Makanya tidak boleh, yang boleh di sini mobil polisi aja.
Nah, jadi cuma sampai sinilah yang bisa diantarkan. Nah, sekarang seperti apa sih hotelnya? Yuk kita lihat sama-sama seperti apa hotel yang nanti akan kita gunakan di bulan Ramadan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di salah satu hotel yang akan digunakan oleh... Sebentar, ini kita share dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di salah satu hotel yang akan digunakan oleh Balia Travel untuk paket murah. Oh ya, Hotel Arfalun Mosofi Hotel. Yuk kita lihat lobinya seperti apa. Masya Allah, ini dia lobinya. Nah, itu resepsionisnya. Ini lobi dari hotel, masih baru. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lift. Di sini juga ada mobil golf 24 jam fasilitasnya untuk membawa para jamaah turun hingga Hotel Ajiat Makarim. Hotel ini jaraknya dari Fajar Badu 130 meter, jadi sangat dekat. Kekurangannya hanya mendekat saja, tapi Iya, modem. karena di sini ada mobil Sama golf motornya. sebagai fasilitas. Abit, Malang. Enggak, sebelum ada wifi Iya. anu mah. Yuk, buat Wifi kalian dulu kan adanya ada di kantor-kantor. ya paket budget, silakan daftar ke Bahagia. Nah, ini lobi hotel dan juga fasilitas mobil golf. Kita mau tunjukin kamarnya. Kamarnya seperti ini. Sebentar. Oke. Ini dia kamar hotelnya. Nah, di kamar hotelnya itu sudah terdapat beberapa fasilitas seperti kulkas, televisi. Kamarnya luas ya Bapak Ibu. Kamar yang kita gunakan nanti itu 5-6 bed. Dan diisi 5-6 orang juga. Tidak lebih dari itu. Hotel ini hotel baru full renovate, ya, baru direnovasi. Ya. Nanti di hotel ini Bapak Ibu kita sediakan juga alat masak seperti kompor listrik, rice cooker, itu kita sediakan. Nah, kita di paket ini Bapak Ibu tidak ada makan selama Ramadan. Kenapa? Nah, kami ceritakan kembali kenapa tidak ada makan. Bapak Ibu kan sudah bisa bayangkan ya umroh di bulan Ramadan. Ada 2 alasan kenapa kami tidak menyediakan makan. Yang pertama, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya, ketika kita sediakan makanan, jamaah ini ketika dia pulang setelah habis taraweh, mereka tidak dapat makan atau makanannya basi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jamaah ini jadi nggak nyaman. Kenapa? Mereka ketika berbuka itu di masjid. Ketika mereka habis berbuka pengen makan, mereka berpikir, ini kalau aku pulang, aku nggak dapat soft lagi di depan. Ujung-ujungnya nanti kalau aku kejar makan, akhirnya sholatnya di jalanan. Inilah yang membuat akhirnya banyak jamaah nggak pulang. Ya, nah kalau mereka tidak pulang, artinya makanan tersebut mubazir. Makanya kami tidak menyediakan makan. Sebagai penggantinya apa? Sebagai penggantinya kami membelikan nanti alat-alat masak seperti kompor listrik. Di setiap kamar kita sediakan 1, kemudian rice cooker di setiap kamar kita sediakan 1. Di kamar juga sudah ada kulkas. Kemudian nanti kita berikan juga beras. Ya, setiap 1 orangnya antara 3-5 kg kita sediakan beras. Nah, ini lebih enak Bapak Ibu karena Bapak Ibu bisa setel sendiri. Ya, kapan mau makannya, ya kan?
kapan mau sahurnya, bisa setel, nggak perlu khawatir basi dan sebagainya. Dan Bapak Ibu, kalaupun mau makan, ya, nanti petugas kita di awal-awal masuk ke Kota Mekah akan diajarkan juga cari makan yang murah dan banyak. Nah, salah satunya nanti Bapak Ibu mungkin bisa makan di Sofwah. Di Sofwah itu kalau di hari biasa sekali makan mungkin 15 rial. 15 rial itu bisa kalau perempuan untuk 3 orang kenyang, kalau perempuan. Kalau laki-laki 2 orang kenyang. Ya, itu di Sofwah. Banyak makanan. Mau dari masakan Asia seperti masakan Malaysia ada, masakan Arab ada, silakan pilih. Banyak di sana. Nah, ini lebih seru ya daripada Bapak Ibu setiap hari memikirkan makanan masih ada nggak ya? Ya, makanan udah habis atau belum ya? Padahal Bapak Ibu sedang ada di mungkin soft terdepan di Masjidil Haram. Cuma gara-gara makanan jadi nggak fokus ibadahnya. Nah, itu tentang hotel. Kemudian walaupun seperti itu, hotel ini juga punya tempat makan. Ada restorannya kok. Siapa tahu nanti mau makan bareng. Nah, seperti ini. Mayoritas Masya Allah recommended sih bagi yang sesuai budget. Bang Ulia cocok bang. Nah, ini tempat makannya. Ya, selain dari restoran, di hotel ini juga ada musola yang kapasitasnya bisa 500 sampai 600 orang. Musolanya gede, ya Bapak Ibu. Dan ada fasilitas tambahan lain. Di hotel ini ya disediakan juga mesin cuci di setiap lantai dari hotel. Ya, jadi Bapak Ibu kan nanti 30 hari. Kalau ngelondri, Masya Allah, ya 1 kilonya saja 15 rial. Bisa kena hampir 200.000 kalau sudah 3 kilo. Jadi mending nanti nyuci, manfaatkan fasilitas yang ada di hotel. Ya, ini terkait hotelnya. Dan yang terakhir kita mau tunjukkan gimana nanti Bapak Ibu proses antar jemputnya. Ya, menggunakan mobil golf yang disediakan. Oke. Namanya air jatuh semua. Sumpah kamu. Wih, udah. Berarti untuk lewati gimana nih? Hah? Kan aku udah bilang, ini belum ada kemarin. Nah, ini jaraknya dari hotel ke Ajiat Makarim cuma 1 menit. Sebenarnya dekat, cuma karena nanjak. Nah, jadi kita fasilitasi dengan alat ini. Nah, di depan itu sudah masuk hotel Juar Al Bait, ya, yang di depan udah ada hotel Fajar Badi. Nah, sebelah kanan itu hotel Juar Al Bait, sebelahnya Fajar Badi. Sekarang ganti nama jadi Maison Al-Maqam. Dan kita berhenti di Hotel Ajiat. Yo, assalamualaikum. Kurang lebih 1 menit kita sampai di Hotel Ajiat Makarim. Kita tadi dari Hotel Arfalon, kemudian kita sampai di Hotel Ajiat Makarim kurang lebih 1 menit. Allah. Nah, ini tadi video tentang dari fasilitas-fasilitas hotel yang akan kita gunakan di full Ramadan, ya. Bapak Ibu boleh silakan ambil paketnya bebas, ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Karena tadi materinya sudah hampir habis, mungkin kita bisa sambil tanya jawab ya. Google Map tadi sudah ya. Boleh masak nasi di hotel selama Ramadan? Insya Allah boleh Bapak Ibu. Ya, karena nanti kita sediakan alatnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pikirkan lagi bawa dari beli ya, kita tidak perlu pikirkan lagi beli dari Indonesia karena kita sudah siapkan. Untuk paket 1 bulan tapi bukan Ramadan apakah ada? Nah, kalau kemarin kita ada ya, ada untuk paket daurah, tapi itu sudah lewat ya.
sudah lewat. Sekarang belum ada lagi yang untuk 1 bulan. Oke, sorry, ini ada kendala sedikit. Nah, itu tadi paket-paket. Ini tadi penjelasan tentang hotelnya, ya. Yang poin kedua, setiap kamar disediakan kompor listrik, rice cooker, lemari es, itu ada. Dan kita sediakan juga nanti beras bagi yang ambil paket ini. Di setiap lantai disediakan mesin cuci, fasilitas kendaraan antar jemput, hotel 24 jam. Program kita, ya, ini yang B2C-nya itu program 35 hari. Ya, 35 hari. Jadi mungkin ada yang bisa nggak ambil hotelnya saja? Bisa. Ya, silakan nanti hubungi admin yang mengundang Bapak Ibu semua ke kegiatan ini. Silakan nanti ditanyakan. Bisa Kak tanpa hotel? Ambil LE-nya saja tanpa hotel? Bisa juga. Ya. Atau dengan hotel yang lain bisa nggak? Bisa juga. Pokoknya silakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, itu yang bisa kita jelaskan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, silakan. Mau bertanya di kolom komentar juga boleh. Maaf saya telat, ada acara jarak hotel Mekah berapa meter? Nah, sudah kita jelaskan tadi ya. Jalan kakinya cukup 400 meter dari Hotel Ajat Makarim. Sisanya nanti kita antar jemput dari hotel ke Ajat Makarim. Total jarak kalau dihitung dari WC3 sampai Hotel Arvalon yang kita pakai untuk Ramadan, total jaraknya kurang lebih 600 meter. Nah, tapi 200 meternya itu dibantu sama nanti mobil golf. Untuk setelah tarawih malam mau balik ke hotel kan jalan dulu. Apakah dari Masjidil Haram ke tempat tunggu itu aman untuk perempuan jalan kaki? Insya Allah aman. Di Masjidil Haram tidak ada masalah. Karena hotel-hotel itu semua berjejeran di situ Bapak Ibu. Dan Masjidil Haram ini itu tidak ada matinya ya. Tidak ada matinya. Orang itu silih berganti jalan balik dari masjid dan jalan menuju ke masjid. Jadi insya Allah sangat-sangat aman. Kecuali Bapak Ibu mungkin pakai shuttle bus yang hotelnya agak jauh dari Masjidil Haram, itu saya kurang paham. Tapi ini hotelnya masih di sekitar Masjidil Haram. Untuk jemur pakaiannya di mana Pak? Insya Allah ada di lantai atas. Ya, ada di lantai atas. Kemudian untuk program ini nanti maskapainya apa ya? Nah, Bapak Ibu, program ini kita insya Allah keberangkatannya itu dari Kuala Lumpur, ya. Berangkatnya dari paket yang kita hitung itu dari Kuala Namu, ya, tapi transit Kuala Lumpur. Kenapa? Yang pertama, belum tentu program yang kita punya nanti itu ada direct dari Kuala Namu, ya, itu belum tentu. Lantas gimana yang dari daerah lain? Nah, justru ini akan lebih mudah. Kenapa? Misal dari Padang. Dari Padang nanti berangkat naik pesawat ke Kuala Lumpur, akan kita sambut di Kuala Lumpur. Jadi kita sama-sama terbangnya dari Kuala Lumpur menuju Saudi. Ya. Nah, tapi kita masih melihat juga opsi mungkin apakah bisa dari Medan. Tapi sampai hari ini, baik itu Saudia, Lion Air, ataupun Citylink itu belum merilis tanggal untuk umroh Ramadan. Karena Bapak Ibu, ini mungkin saya tunjukkan itinerary ya, program kita nanti di bulan Ramadan. Ini itinerary-nya. Nah, bisa di-share juga itinnya? kita akan berangkat itu di 27 Februari, 2 hari sebelum masuk Ramadan. Jadi 2 hari sebelum berakhirnya bulan Syakban kita berangkat. Nah, kalau berdasarkan tanggal ini belum ada maskapai yang direct dari Kuala Namu ataupun dari Padang ya. Belum ada karena belum rilis. Kalau dari Jakarta banyak ya. Kalau dari Jakarta banyak. Karena setiap hari ada saja penerbangan dari Jakarta. Kalau dari kota lain itu tidak ada setiap hari. Nah, jadi opsinya kita memang saat ini itu pilihan terbaiknya itu masih melalui Kuala Lumpur. Tapi ini Bapak Ibu bisa saja berubah. Yang jelas paket kita akan kita maksimalkan totalnya di sana 35 hari. Ya, dengan 2 hari perjalanan. Nah, ini itinerary-nya.
Kemudian saya baca lagi. Promo tadi disebutkan sampai 20 Oktober. Apakah setelah 20 Oktober harga naik perkiraan berapa gitu ya? Ya, harga ini setelah 20 Oktober akan kita naikkan. Kenapa naik? Nah, pertanyaan seperti itu dulu. Kenapa naik? Karena Bapak Ibu, di Ramadan ya, hotel-hotel itu semacam melakukan apa istilahnya ya? Kalau lelang ya, semacam lelang dia. Semakin mendekat hari, semakin mereka naikkan harga, naikkan harga, naikkan harga. Nah, seperti itu. Makanya kita mengantisipasinya dengan mengikuti ritmenya mereka. Nah, di 20 Oktober ini Bapak Ibu, kalau tidak mau berubah harganya, kami sarankan Bapak Ibu langsung saja deposit ya, daftar deposit kepada yang mengundang Bapak Ibu semuanya. Berapa minimal deposit untuk kunci harga? Deposit saja 500.000 dulu, enggak masalah. Supaya kita buat laporan nanti ke hotel bahwasanya kita sudah punya sekian jamaah gitu. Kami Bapak Ibu Talbiyah Umroh Balia Travel dengan hotel ini bekerja sama. Jadi Talbiyah Umroh adalah pemasar tunggal hotel ini hari ini ya, pemasar tunggal hotel ini di Indonesia. Nah ya, ada yang lain kawan-kawan, ada juga. Cuma kita memang secara akad sudah kita sampaikan bahwasanya kita nanti yang memasarkan. Oleh sebab itu, pihak hotel pun memberikan pula kantor buat kita di hotel ini. Jadi nanti Bapak Ibu ketika berkunjung ya akan melihat juga kantor kita ada di hotel ini. Nah, jadi terkait promo tadi, saya sarankan silakan booking seat. Ya, nggak usah mahal-mahal, booking seat 500.000 silakan supaya kita laporkan bahwasanya kita sudah punya sekian. Ya, supaya nanti penting buat kita untuk ngejaga kamarnya kita. Ya. Ini cabang kantornya ada di Jawa Tengah ya. Nah, qadarullah per hari ini kita belum ada cabang di Jawa Tengah Bapak Ibu. Tapi insya Allah dalam beberapa minggu ini kita akan buka di Bogor atau di Jakarta ya. Karena sudah ada yang ingin buka di sana. Nanti Bapak Ibu mungkin yang pengen bersilaturahim dengan tim kita bisa di Jakarta. Kemudian alur pelunasan setelah DP bagaimana? Pelunasan H-45 sama seperti aturan pada umumnya, kita mengacu kepada kebijakan hotel. Ya, kalau kebijakan maskapai biasanya 30 hari sebelum berangkat wajib lunas, kalau hotel 45 hari sebelum berangkat wajib lunas. Jadi kita mengikuti kebijakan tersebut. Jadi Bapak Ibu boleh cicil ya. Misalnya bulan ini 2 juta, bulan depan 1 juta gitu kan. Yang penting H-45 nanti melunasi. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Sebelum kita close. Lah yang dari Jawa Timur seperti ini gimana Ustadz? Gimana Ibu? Saya orang Jawa Timur. Gimana itu kalau misalnya ikut? Nah, kita nanti kalau dari Jawa Timur tentu bertemunya nanti di Kuala Lumpur, Ibu. Jadi nanti Ibu kita berangkat apakah dari Jawa Timur langsung nanti ke Kuala Lumpur itu boleh. Yang jelas untuk urusan tiketnya nanti kita bantu fasilitasi karena kita juga beberapa kali memberangkatkan baik itu dari Lombok maupun dari Jawa Timur pemberangkatannya grup. Jadi insya Allah tim-tim handling kita di bandara sana insya Allah ada. Jadi titik temunya nanti di Kuala Lumpur. Jadi Ibu nanti ke Kuala Lumpur, mungkin ada beberapa orang dari Jawa Timur, kita sambut nanti di Kuala Lumpur. Terus apa ada tambahan biaya kalau begitu? Nah, terkait biaya Bapak Ibu, kita harga yang kita publish ini itu berdasarkan harga dari Kuala Namu. Nah, jadi nanti dari daerah selain Kuala Namu penerbangannya itu kita akan subsidi. Jadi kalau dari Kuala Namu, Kuala Lumpur itu tiket pesawat kalau kita cek hari ini di Traveloka ya, itu PP-nya kurang lebih 1 juta. Artinya kita anggarkan untuk tiket dari Kuala Namu ke Kuala Lumpur itu 1 juta PP. Artinya kalau misalnya Ibu berangkat dari Jawa Timur ataupun teman-teman dari Jakarta, nanti tentu beli tiket pesawat dari sana kita subsidi 1 juta. Seperti itu.
Jadi Sampai bisa kepulangan nanti juga demikian ya. Katakanlah dibantu sampai N Juanda juga ya. ya untuk pengurusan tiketnya semuanya nanti kita bantu nanti Bu. Jadi kita tunggu tim kita nanti menunggu Ibu mengantarkan Ibu sampai masuk ke boarding, masuk pesawat untuk tujuan ke Juanda. Kemudian dapat paket umrohnya berapa kali Ustadz? Nah, umrohnya kita ini kalau di itinerary kita buat itu 2 sampai 3 kali, tapi pastinya 2 kali, Bu. Karena yang ketiganya ini nanti tentu ini masih kita pertimbangkan apakah jamaah ini kita ajak jalan-jalan ke Taif. Ini masih dalam pertimbangan karena apa ya? Kadang jamaah ini begini, tidak mau membuang-buang waktunya untuk berjalan-jalan karena sayang ya, mereka pengen nanti berlama-lama di Tanah Suci seperti itu. Tapi yang pasti ya kita fasilitasi itu 2 kali, itu yang pasti. Tapi nanti kalau misalnya jamaah sepakat, misalnya begini, pengen umroh lagi gitu kan, nah insya Allah kita akan fasilitasi juga. Ya, kita fasilitasi juga. Artinya tidak dipungut biaya lagi ya Ustadz ya? Insya Allah kalau dia maksimum 3 kali kita tidak pungut biaya. Lebih dari 3 kali nanti masing-masing ya. Dan itu pun cukup murah. Pakai taksi ke Tanim paling 20 rial ya PP. Nah itu bisa patungan nanti sama teman-teman yang lainnya. Yang jelas 3 kali kita fasilitasi. Ya, yang pasti 2 kali. Yang satunya nanti terkait nanti jamaah, tergantung jamaah. Kalau jamaah sepakat, kita ambilkan bus, kita sama-sama ke Tanim. Ustadz, ini ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu? Ini kita programnya ke Madinah dulu, Ibu. Jadi, insya Allah kalau tidak ada kendala, tanggal 27 Februarinya kita terbang, kita ke Madinah dulu. Ya, ini saya buka lagi ya itinerary-nya, Bu. Iya. Itinerary ini saya share. Sebentar. Mana ya? Belum kelihatan ya? Belum kelihatan itinerary. Oh ya, sebentar. Ini dia. Kok ada error nih? Belum kelihatan juga ya. Intinya sini saya ceritain aja, Bu. Rencana kita nanti tanggal 27 Februari, artinya di 2 hari sebelum Ramadan kita ke Madinah, ya. Kemudian nanti di hari keduanya itu adalah malam pertama Ramadan. Itu kita masih di Nabawi, ya. Hari pertama Ramadan kita masih di Madinah. Hari kedua Ramadan kita check out menuju Mekah. Itinerary-nya ini nanti saya kirim ke grup ya, Bu. Biar Terima kasih. Ini kayaknya error untuk penampilannya nggak bisa ditampilin. Nah, itu dia terkait programnya. Jadi kita ke Madinah dulu. Nanti di Ramadan kedua, ya Ramadan kedua kita berangkat menuju Mekah full sampai nanti 2 Syawal kita kembali ke Indonesia. Jadi lebarannya di Mekah. Iya. Gitu. Ustadz, ada tasrah ke Raudah ya ini ya? Ada, insya Allah ada tasrih ke Raudah. Kebetulan Allah takdirkan kita sebagai provider visa, jadi untuk tasrih Raudah insya Allah mudah. Dan insya Allah Allah mudahkan. Seperti itu. Amin, amin. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Ya, Ibu. Kemudian sistem refund bagaimana jika batal? Nah, sistem refund kita sama dengan travel-travel lain pada umumnya ya, Pak Bu. Bahwasanya deposit yang sudah masuk, kalau sudah masuk, kemudian batal dengan alasan yang bukan uzur yang wajib ya. Kalau misal buat kita kalau misalnya Bapak Ibu alasannya 2, apa itu 2? Alasannya misalnya untuk pendidikan anak
alasan keduanya memang untuk kebutuhan hidup, insya Allah kita akan kembalikan 100%. Walaupun akad kita sebenarnya itu harus dipotong 10%. Dengan catatan belum masuk ke H-45 ya Pak Bu. Nah, kalau sudah masuk H-45, dia mengikuti skema yang ada. Karena kita tentu sudah masukkan ke berbagai kebutuhan ya, untuk booking tiket dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu deposit sekarang, ternyata misalnya di November nanti atau di akhir November Bapak Ibu batal. Nanti kita akan lihat apakah kita sudah deposit hotel atau belum. Kalau belum, insya Allah kalau alasannya masuk akal buat kita, artinya alasan masuk akal itu bukan untuk inilah ya. Misal ada promo nih akhir tahun, belanja di Tokopedia murah, gara-gara itu Bapak Ibu batal. Nah, kita akan sulit mengizinkannya karena urusan dunia kan begitu. Tapi kalau urusan pendidikan, urusan misalnya dapur yang itu mengancam nyawa kalau nggak makan, kita akan kembalikan. Nah, untuk skema refund ini termaktub di formulir kita, nanti akan kita kirimkan juga ke Bapak Ibu semuanya. Intinya kurang lebih aturan refund kita sama dengan travel-travel pada umumnya. Tapi insya Allah di kita lebih fleksibel lah. Kemudian ini paket ini sudah dengan makannya. Nah, ini yang sudah kita jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Paket kita memang sengaja tidak menggunakan makan dengan alasan dua tadi. Alasan pertama, dari pengalaman-pengalaman kita ngurusin jamaah Ramadan, jamaah ini kalau dengan makan, mereka sering protes. Kenapa sering protes? Nggak dapat makan yang pertama, atau yang kedua makanannya basi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka ini pulang dari masjid itu setelah sholat tarawih. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa kita tidak sediakan makan? Supaya tidak mengganggu konsentrasi jamaah dalam beribadah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekarang sholat maghrib di Masjidil Haram bulan Ramadan, posisinya itu berada di dalam Masjidil Haram. Nah, seperti kita ceritakan di awal tadi, kalau bulan Ramadan, maghrib sampai tarawih itu softnya bisa sampai 3 km. Nah, kalau misalnya hanya gara-gara makan saja mau pulang ke hotel, habis itu mau balik lagi nggak dapat soft, kira-kira mending masak atau ngejar makan? Kalau kita pribadi, berdasarkan pengalaman kita menerima keluhan-keluhan jamaah yang ada, mending kita sediakan alat masak. Bapak Ibu nanti semuanya di hotel kita sediakan alat masaknya. Ya, jadi mau maghrib, mau bawa makanan dari hotel boleh. Kalau nggak mau bawa di masjid pun banyak orang bersedekah, berbagi-bagi makanan. Ya, jadi insya Allah di bulan Ramadan insya Allah nggak ada yang kelaparan. Insya Allah begitu. Walaupun ada yang ngotot misalnya mau tetaplah aku pengen makan gitu kan, nanti akan kita upayakan dapat makan catering. Tapi kalau misal makanannya basi gara-gara Bapak Ibu pulangnya telat, itu di luar dari tanggung jawab kita. Seperti itu. Kalau urusan makan, insya Allah mau disediakan bisa, tidak disediakan juga tidak masalah. 2023 saya berangkat via KNO by Lion Air, tapi pulangnya via CGK by Batik Airlines. Nah, inilah tadi maskapai di Ramadan itu, Bapak Ibu, itu beda dengan di bulan-bulan lainnya, ya. Terlebih-lebih sekarang belum ada satu maskapai pun dari Kuala Namu itu yang merilis, baik itu Saudia maupun Lion Air ataupun Citylink, belum ada yang merilis. Jadi kalau ada Bapak Ibu temukan brosur-brosur yang sudah memplot dirinya terbang bersama misalnya Citylink, nah silakan tanya apakah jadwalnya sudah valid atau belum. Karena saya sudah cek, bahkan tadi siang saya cek ke Saudia sendiri jadwalnya baru rilis itu sampai bulan Maret. Nah, sampai bulan Maret. Aprilnya belum. Artinya belum tentu juga April Saudia terbang. Nah, seperti itu. Jadi makanya bisa seperti ini. Berangkatnya pakai Lion Air. Pulangnya melalui Jakarta. Kenapa? Karena belum tentu pergi ada, pulangnya juga ada. Jadi bisa jadi di rotasi penerbangannya. Tapi apapun itu Bapak Ibu, yang paling penting adalah ketika Ramadan, poinnya adalah kita seperti apa ibadahnya di Tanah Suci. Berangkatnya kita mau seperti apa, itu sudah takdir lah lagi yang memutuskan. Kita berusaha yang terbaik,
Tapi kalau misalnya Allah bilang, oh kamu harus lewat sini dulu, berarti itulah jalan yang terbaik. Kepulangannya langsung CGK atau ke Kuala Lumpur. Nah, nanti ini kalau kita pengennya Bapak Ibu, kita belinya PP. Dan kita selalu beli PP. Kita nggak berani main tiket, oh, pergi dulu, habis itu pulangnya nanti mikir lagi gitu, enggak. Jadi kalau kita bilang berangkatnya dari Kuala Lumpur, kalau kita beli PP, berarti kemungkinan Pulangnya pulangnya juga. dari Kuala Lumpur juga. Seperti itu. Ustadz, ada lagi pertanyaan. Ya, Ibu. Kalau sudah DP sampai dengan tanggal 20, besok itu berarti sampai dengan hari H pelunasan tidak ada kenaikan harga ya? Tidak ada, Bu. Insya Allah tidak ada. Yang penting kunci harga dulu. Kemudian satu lagi, Indigo dipilih apa tidak? Gimana, Ibu? Karena berangkatnya dari Kuala Lumpur tidak mungkin pakai pesawat India ya. Sebab termasuk yang ditakuti beberapa kawan itu kalau pakai maskapai Indigo. Oh gitu. Insya Allah kita tidak pakai Indigo, Bu. Karena pertimbangannya tentu sudahlah transit di Kuala Lumpur, transit lagi di India, kan begitu. Nah, Iya. upaya kita nanti, sekarang kita lagi coba searching-searching apa yang bisa direct. Yang terbaik pilihan kita sekarang itu memang Saudi. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, bahwasanya Saudi ini kalau jelang-jelang berangkat itu pasti mahal. Nah, makanya kami nanti kita akan buat nanti grup Bapak Ibu, kita akan sounding ke Bapak Ibu, misalnya seperti ini kira-kira di bulan, misalnya di bulan November akhir. Bapak Ibu ini ada tiket untuk Ramadan menggunakan Saudi, harganya masuk di harga paket kita. Kalau misalnya mau Bapak Ibu dengan menggunakan pesawat Saudi, berarti tambah DP-nya. Misal seperti itu. Kenapa? Karena kita harus mengamankan tiket pesawatnya. Nah, tapi kalau misalnya kita harus H-45 baru kita cari tiketnya, ya berarti bisa jadi apa yang ada pada saat itu. Tapi insya Allah bukan Indigo. Insya Allah bukan Indigo. Opsi kita itu ada Saudi, ada Qatar. Ya, ada Saudi, ada Qatar. Itu opsinya. Satu lagi ada Singapore Airlines. Nah, itu ada 3 itu. Batik, saya masih ragu mereka ada terbang sesuai dengan agenda kita. Kalau yang 3 ini kan Saudi, Qatar, Singapore Airlines, itu kan mereka setiap harinya ada terbang ke Saudi. Nah, kalau kalau Batik itu terbangnya tidak setiap hari mereka terbang. Itu yang saya khawatirkan tidak cocok di jadwal itinerary-nya kita gitu. Nah, seperti itu, Bu. Itinerary-nya bisa di-share di grup. Insya Allah setelah ini kita share di grup. Lebaran kita di mana? Lebarannya di Mekah. Lebarannya di Mekah. Beneran refund 100%, ada ketentuannya, akad perjanjiannya. Kalau di akad yang ada, itu ketentuannya mengikuti kebanyakan travel. Jadi kalau batal, ya batal sebelum beberapa hari misalnya kan, itu ada potongan 10%. Nah, itu ketentuannya ada di situ. Nah, yang 100% yang kita maksud ini adalah kebiasaan yang kita lakukan di luar dari akad kita. Ya, kebiasaan yang kita lakukan di luar dari akad kita. Bukan sekali 2 kali jamaah batal berangkat itu kita kembalikan 100%. Ya, bukan sekali 2 kali. Tapi kalau cerita akadnya mengikuti ketentuan yang ada sesuai dengan kebanyakan travel di Indonesia. Nah, mungkin nanti saya bisa fotokan akadnya, Bapak Ibu, saya kirim ke grup. Seperti itu. Oke. Kemudian ini Etihad, Oman. Nah, ini bisa jadi opsi juga. Yang jelas apa yang penerbangannya setiap hari terbang dari Kuala Lumpur. Seperti itu. Baliatur pakai tim sendiri atau masih menggunakan broker lagi? Kita tim sendiri insya Allah. Jadi tim kita di Saudi itu kita tim sendiri. Kita yang kelola sendiri, kita yang arrange sendiri, termasuk yang dengan pemilik hotel kita juga akadnya kita sendiri, tidak melalui broker lain. Dan kita untuk visa kita terbitkan sendiri, tidak titip-titip ke travel lain. Ya, karena kita provider. Kemudian muasasahnya menggunakan apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya. Kita menggunakan muasasah Husain Muhammad Hijazi. Ya, walaupun aktualnya kita itu bekerja sama dengan
3 muasasa. Ada Husain Hijazi, ada satu lagi, ada 4 muasasa kita bekerja sama Bapak Ibu. Ada Husain Hijazi, ada Mamlakat Al Roya, ada Mazaya, dan satu lagi Basonbul. Cuma yang kita konsen bekerja sama itu adalah Husain Muhammad Hijazi. Ya, Husain Muhammad Hijazi. Nanti saya bisa kirimkan video bus-bus dari Husain Hijazi ke dalam grup. Jadi bisa dilihat. Satu pertanyaan lagi, mengapa ada waktu di Madinah? Tadi hanya 1-2 hari. Jadi kita di Madinah itu 4 hari 3 malam, Bapak Ibu. 4. Mungkin 1 hari 2 hari sebelum ya, sebelum Ramadan ya itu maksudnya ya. Nah, karena begini Bapak Ibu, kita pengen sebenarnya Bapak Ibu yang berangkat lewat kita merasakan juga akhir Sya'ban dan awal Ramadannya di Nabawi, itu yang pertama. Yang kedua, kita dari hotel sebenarnya diberikan hak untuk tinggal, hotel yang di Mekah ya, hak untuk tinggal itu kurang lebih 45 hari. Jadi kalau misalnya kita kurang-kurangi di Mekahnya sayang sekali gitu. Sayang sekali. Nah, jadi kita memaksimalkan 35 hari. Kenapa nggak dimaksimalkan 45 hari juga gitu kan? Karena kalau 45 hari itu sangat jarang digunakan, apalagi orang Indonesia yang kulturnya kalau sudah Lebaran pasti berkumpul bersama saudara. Jadi kalau kita maksimalkan 45 hari artinya Syawal ke-15 lah kita baru pulang. Wah, itu tentu tidak semua orang bisa mengikuti itu. Jadi itu alasannya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa close diskusi Bisa kita. dilanjut diskusi di grup. Ya, nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kami silakan ditanyakan di grup. Insya Allah kita akan jawab terkait materi ini, video-video tentang hotel, itinerary, dan juga nanti akad seperti apa. Refund itu kita akan share juga di dalam grup. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Bagi yang mau daftar, silahkan nanti hubungi rekan-rekan yang mengundang Bapak Ibu untuk hadir ke acara ini, atau bisa langsung juga nanti hubungi admin yang ada di grup WhatsApp. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Sama-sama, terima kasih. peserta yang hadir ya, meluangkan waktunya di malam minggu. Insya Allah semoga Allah ganti dengan yang terbaik waktunya, dan digantikan pula supaya semua yang ada di sini bisa berangkat umroh full Ramadan di tahun 2025 yang akan datang. Dan sekali lagi saya juga mau ucapkan mohon maaf kalau misalnya selama penyampaian ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya kira itu saja. Sampai ketemu nanti di grup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis bateraiku. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi dari Pak Aulia tadi, maka berakhir juga sesi kita untuk malam ini. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya di-share, Ustaz. Ya, baik Bu. Rekamannya nanti setelah beres convert kita kirim ke grup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.